Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi dalam ibadah online GKJ Meranggen Minggu 14 Februari 2021. Dan hari ini bersama kita merayakan Minggu Transfigurasi dengan liturgi berwarna putih. Sebelum kita memasuki ibadah, marilah bersama-sama kita mengambil saat hening. Mari. Marilah di dalam hati kita mengaku bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ibadah hari ini kita diperkenankan untuk bersama-sama mendengar sapaan Tuhan melalui hukum kasih-Nya yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi setiap kita yang mau mengaku dan menyesali segala dosa dan kekurangan kita, serta mohon ampun dan juga melakukan pertobatan sebagai ciptaan baru, maka Tuhan pun berkenan untuk memberikan anugerah pengampunan kepada kita,
Sebagaimana berita anugerah kita pada pagi hari ini yang diambil dari 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-30. Demikian. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan mengkuduskan dan menebus kita. Amin. Dan juga petunjuk hidup baru kita hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18 yang demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Juru selamat agar jangan ku sesat, selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhan ku membimbing ku di malam tenang. Perlukan juru selamat karena imanku lemah, hiburan yang menguatkan sungguh tiada bandingnya, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhan ku membimbing ku di malam pun tenang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan di dalam ibadah ini kita juga diberikan kesempatan untuk memberi persembahan sebagai wujud nyata ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan bisa dikumpulkan, dimasukkan dalam amplop dan nanti akan diambil oleh mapping kelompok masing-masing. Pada hari ini dasar persembahan diambil dari Mazmur 50 ayatnya yang ke-23. Demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Sekarang bersyukur, hai hatimu Tuhan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang ada damai sejahtera di dalam hidup kita. Anaknya selamanya besar seluas dunia. Marilah bersama-sama kita aturkan persembahan kita dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih,
kami pada hari ini menghaturkan syukur kami yang kami nyatakan melalui terkumpulnya persembahan kami. Kiranya apa yang sedikit ini Tuhan, yang memang tidak sebanding dengan apa yang Kau berikan kepada kami, bisa untuk kami gunakan sebagai pemeliharaan iman di gereja kami GKJ Meranggen, maupun untuk sarana kesaksian kami kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan ini kiranya boleh berguna dan kami gunakan dengan bijak sesuai dengan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Tuhan berkati juga saudara kami yang mengelola persembahan ini. Tuhan berikan bijaksanaan, Tuhan berikan berkat dan juga kesabaran dalam setiap menjaga dan juga mengeluarkan maupun mengumpulkan, menghimpun dan lain sebagainya yang dilakukan menjadi tugas dari saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan, sebentar juga kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati kami, biarlah Roh-Mu masuk ke dalam hati kami dan diam di sana, sehingga kami boleh memelihara firman-Mu dengan baik, terlebih kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hari ini diambil dari Markus 9 ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Markus 9 ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Demikian. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Amin. Demikianlah firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Momentum. Bapak Ibu pasti pernah mendengar kata momentum, dan banyak orang mengatakan bahwa momentum itu harus dicari. Namun juga ada yang mengatakan momentum itu tidak dicari, tapi datang tiba-tiba. Datang tidak terduga, tidak pernah diduga oleh manusia. Dan menurut KBBI, momentum itu adalah saat yang tepat. Jadi kedua hal ini, baik itu yang mengatakan bahwa momentum itu harus dicari ataupun momentum itu datang sendiri, tidak salah. Karena momentum adalah saat yang tepat. Seperti contohnya dalam permainan sepak bola, ketika bola sudah ada di depan gawang, lalu si penyerang strikernya ini kurang bisa menendang bola sehingga tidak gol, padahal sudah jelas-jelas itu harus jadi gol,
Nah, ini kadang-kala komentatornya bilang ini momentumnya tidak bisa dilakukan dengan baik, tidak bisa diambil dengan baik momentum tersebut. Artinya ada perjuangan dulu sebelumnya, sebelum bola itu sampai di depan. Jadi harus diperjuangkan. Tipe orang yang memiliki pendapat yang pertama bahwa momentum harus dicari, harus diperjuangkan. Namun juga ada yang mengatakan bahwa momentum itu datangnya secara tiba-tiba. Seperti waktu beberapa hari yang lalu hampir seluruh kota Semarang kena banjir. Bukankah itu momentum yang baik bagi gereja untuk dapat memberi kesaksian dalam bentuk pelayanan tanggap darurat kebencanaan? Ini momentum yang tidak direncanakan. Banjir itu kan tidak direncanakan, tapi bisa menjadi saat yang tepat bagi gereja khususnya untuk dapat memberi kesaksian tentang kasih Allah dalam bentuk tanggap bencana. Nah, sama seperti apa yang dialami oleh Petrus, Yakobus, dan juga Yohanes. Mereka bertiga mendapatkan momentum yang sangat berharga ketika diajak Tuhan Yesus naik ke atas gunung yang tinggi. Tidak disebutkan di situ gunung mana, yang jelas dituliskan gunung yang tinggi. Dan mereka melihat, khususnya Petrus, mereka melihat bahwa Yesus bercahaya. Bahkan dikatakan berkilat-kilat. Tidak tahu ya berkilat-kilat itu seperti apa. Mungkin seperti kilatan yang sangat putih, sangat bercahaya sekali. Dan luar biasa, di kanan dan kirinya ada Elia dan juga Musa. Suatu momentum yang berharga, suatu pertunjukan spiritualitas mungkin yang dialami oleh ketiga murid ini, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan tanggapan mereka ketika melihat momentum itu bisa kita lihat di ayat yang kelima, bahwa mereka langsung ingin mendirikan, khususnya Petrus, mendirikan 3 kemah. Satu untuk Yesus, satu untuk Elia, dan satu untuk Musa. Kemah memang identik dengan tempat kediaman untuk melindungi diri ketika ada dalam perjalanan atau mungkin sedang hidup di padang gurun. Dan mungkin karena memang pada waktu itu konteksnya ada di gunung yang tinggi, maka tempat peristirahatnya adalah kemah. Pertanyaannya, kenapa 3? Kenapa tidak satu saja? Kemudian Yesus, Elia, dan juga Musa disuruh untuk tidur bareng. Kan di gunung dingin malah tidur bertiga malah anget gitu ya. Apalagi kan dulu belum mengenal social distancing. Bisa kan satu kemah harusnya. Tapi mengapa 3? Nah, ini yang menjadi hal yang menarik, bahwa Petrus ingin melayani dengan lebih lagi. Petrus ingin melayani dengan total, ingin memberikan kenyamanan baik bagi Yesus, baik bagi Elia maupun bagi Musa. Didirikan kemah satu-satu. Ini yang menarik, tanggapan ketika murid ini melihat kemuliaan, tanggapan ketika murid ini ketika melihat momentum, mereka langsung melakukan sesuatu, menanggapi momentum itu dengan melayani sebaik mungkin Tuhan Yesus, Elia, dan juga Musa. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ada 2 hal yang perlu kita cermati bersama. Yang tadi sudah saya katakan di awal, bahwa pertama, momentum itu kadang tidak diduga datangnya, datang tiba-tiba. Nah, ini momentum seperti ini harus ditanggapi dengan baik, seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes menanggapi dengan baik momentum ketika yang kita sebut Minggu Transfigurasi, ketika Yesus di dalam kemuliaannya bersama Elia dan juga Musa. Kadang dalam kehidupan bergereja ada sesuatu yang tidak bisa direncanakan, seperti kematian, seperti kebencanaan, dan lain sebagainya. Ini momentum yang tidak bisa kita duga sebelumnya. Maka ini khususnya bagi Komisi Pelayanan Kasih ini ya. Bagi Komisi Pelayanan Kasih memang momentum yang ada dalam
tugas karya layan panjenengan itu bukan sesuatu yang bisa direncanakan. Namun walaupun tidak bisa direncanakan, tidak bisa dilihat, mari layani dengan baik. Baik itu dalam bidang pelayanan kematian maupun dalam kebencanaan. Ingat, beberapa hari ini Semarang baru dilanda banjir besar-besaran. Mungkin bisa menjadi satu masukan bagi kita untuk berkarya layan bersama, memanfaatkan momentum itu untuk menularkan cinta kasih Allah kepada dunia. Dan yang kedua, tentu momentum itu bisa diperjuangkan, iya bisa. Contohnya ketika besok, beberapa saat lagi ketika kita ada rapat jemaat, sidang istimewa mungkin ya kalau di sebagian gereja disebutnya, untuk melaporkan program tahun 2020 dan menyusun program kerja di tahun 2021. Ada apa? Apa yang ingin? Apa yang menjadi kerinduan? Apa yang menjadi harapan dilakukan di tahun 2021 ini? Sarana pemeliharaan iman seperti apa yang diharapkan? Itu momentum yang bisa diperjuangkan dan bisa dilaksanakan di tahun ini. Oleh karena itu, baik momentum yang tidak terduga maupun momentum yang bisa direncanakan, bisa diraba-raba apa yang akan terjadi, mari kita laksanakan, mari kita hayati bersama sebagai panggilan kita sebagai murid Tuhan, sebagaimana Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama-sama melayani Tuhan. Marilah bersama kita layani Tuhan dengan setulus hati kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat. Marilah bersama kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami kenal dan kami sembah, di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh berkumpul walaupun harus melalui media online ini, namun kiranya ini boleh menjadi sarana bagi kami semuanya untuk memelihara iman kami. Biarlah iman kami boleh semakin bertumbuh dan berakar di dalam-Mu, sehingga kami boleh berbuah dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini kami akan berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit maupun dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan berkati setiap proses yang harus dijalani, pengobatan yang harus dilakukan. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati, Tuhan pakai segala obat-obatan dan perawatan medis apapun yang dilaluinya, sehingga boleh menjadi sarana kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Berkati juga keluarganya yang dengan setia mendampingi setiap proses yang harus dijalani untuk pergumulan kesehatannya ini. Kiranya juga Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan kebijaksanaan, dan Tuhan berikan berkat dalam setiap pendampingan yang dilakukannya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap kami dalam pergumulan kehidupan kami, ataupun dalam kancah hidup di dunia ini. Kiranya Tuhan berkati dalam setiap kami bekerja, dalam setiap kehidupan pekerjaan kami, dalam kehidupan berkeluarga kami, maupun dalam kehidupan bermasyarakat kami. Kiranya Engkau hadir dan tinggal di dalam hati kami. Biarlah kami dalam situasi apapun, dimanapun kami berada, kami boleh senantiasa memancarkan kasih-Mu, menjadi garam dan juga terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, bila terkadang juga kami tersandung oleh suatu hal, baik itu persoalan-persoalan yang kecil yang ada dalam kehidupan kami, maupun persoalan-persoalan yang menurut kami berat Tuhan. Tak jarang kami memerlukan uluran tangan-Mu. Kami pun memerlukan cinta kasih-Mu agar membelai kami dengan lembut. Kiranya kami boleh senantiasa bisa melalui segala persoalan, bisa melalui segala permasalahan yang menghimpit kehidupan kami, baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, maupun dalam masyarakat kami. Ya Bapa,
Begitu pula dalam kehidupan bergereja kami, marilah Engkau hadir. Kiranya kehidupan bergereja kami boleh senantiasa membawa berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kau pakai Bapak Ibu majelis kami, baik itu Bapak Pendeta kami, Bapak Ibu Penatua dan juga diakan kami. Kiranya Engkau hadir, memberikan Bapak Ibu majelis kami ini kebijaksanaan, biarlah boleh mengelola gereja ini dengan baik, sehingga sarana pemeliharaan iman maupun sarana kesaksian boleh berlangsung di gereja ini dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Begitu pula saudara-saudara kami dalam kepengurusan komisi, dalam tim kerja, dalam kepanitiaan dan lain sebagainya Tuhan. Apapun wujudnya, apapun pelayanan yang dilakukan, kiranya Tuhan boleh senantiasa menyertai, memberikan berkat, memberikan kemampuan dan juga kebijaksanaan, sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik dan gereja kami boleh menjadi gereja yang senantiasa mewartakan kasih-Mu, menjadi sarana kesaksian, sehingga orang lain melihat kemuliaan-Mu di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Begitu pula hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bila beberapa hari yang lalu di kota Semarang dan juga sekitarnya sedang mengalami bencana banjir, kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka untuk mampu melalui badai hidup ini, melalui bencana ini dengan baik, sehingga boleh bangkit dan melanjutkan kehidupannya lagi. Engkau pun pakai kami Tuhan sebagai sarana berkat-Mu bagi orang-orang di sekitar kami, yang khususnya yang mengalami musibah banjir ini. Kiranya Engkau yang senantiasa menjadi berkat di atas semuanya, dan hanya kemuliaan-Mu lah yang senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Begitu pula di masa pandemi ini juga Tuhan, semakin hari kami senantiasa merasa sedih bila kami merasakan bahwa pandemi ini tidak kunjung selesai. Oleh karena itu, marilah Engkau pakai para pemimpin kami Tuhan dalam setiap kebijakan-kebijakan yang diambil, kiranya boleh senantiasa mendatangkan damai sejahtera, dan juga khususnya boleh mencegah pandemi ini terus menyebar, terlebih boleh menghentikan laju pertumbuhannya. Terima kasih Tuhan, Tuhan beri bijaksanaan bagi para pemimpin kami, Tuhan berikan hikmat bagi para pemimpin kami. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, dan perkenankan kami pada hari ini berdoa seperti apa yang Kau ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama dengan umat di segala tempat dan di segala abad kita memperbarui pengakuan iman kita. Dengan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Berbahagia ya cintaku,
Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Asa sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahku. Lalu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat bersertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita hari ini telah usai. Marilah bersama-sama kita melanjutkan ibadah kita dalam ibadah yang sejati di kehidupan sehari-hari kita. Dan marilah bersama-sama kita terima berkat Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kita seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai